Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan juga karunia-Nya, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sihah, nikmat kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal agar bisa duduk di majelis ilmu, mengkaji beberapa ayat Allah Azza wa Jal dan beberapa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh dan juga menganjurkan kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah di setiap pagi hari dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyebarkan ilmu syar'i dia termasuk amalan yang besar, yang agung, dan menyebarkan ilmu syar'i termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyebarkan ilmu syar'i termasuk menyempurnakan iman seseorang, karena seseorang akan menjadi sempurna keimanannya setelah berilmu, beramal dengan berdakwah dan nasyrul ilm, menyebarkan ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, man alima wa amila wa 'allam fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i kemudian beramal dan mengajarkan ilmunya, maka dia akan diseru besar oleh penduduk langit. Dan Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah menuju jalan Allah Azza wa Jal. Dan dakwah ini memiliki sarana yang sangat banyak, seperti mengisi kajian, munaqasyah, berdiskusi, tanya jawab, khutbah, tulisan, dan yang lainnya. Disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah menuju jalan Rabb kamu dengan hikmah, dengan peringatan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani
wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini jalanku, katakanlah ya Muhammad, qul hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Maka ayat ini dan ayat yang sebelumnya mengisyaratkan seseorang di dalam berdakwah harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menyebarkan ilmu, di dalam berdakwah, dia mengajak manusia kepada Allah. Karena Allah tadi berfirman, ud'u ila sabili rabbik. Dakwalah menuju kepada jalan Rabb kamu. Dan di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah. Maka dakwah mengembalikan manusia kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Bukan menyuruh manusia untuk mengikuti perkataannya, mengikuti dirinya, mengikuti ormasnya, mengikuti yayasannya, pendapatnya. Tapi dakwah mengembalikan manusia kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dakwah taqribul khalq ilal khaliq, mendekatkan makhluk kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dai hanya wasilah, dia perantara. Dia perantara di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah, di atas hujjah, di atas penjelasan, di atas ilmu. Ilmu tentang yang dia sampaikan, ilmu tentang tata cara menyampaikan ilmu tersebut, dan ilmu mengetahui keadaan audien. Ana wa manittaba'ani. Jalan tersebut ditempuh olehku dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, dan berdakwah di jalan Allah itu kiat untuk seseorang terlepas dari yang namanya al-khusran, kerugian. Karena pada dasarnya manusia semuanya merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah Ta'ala bersumpah tentang masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia. Tanpa pengecualian dalam keadaan khusran. Merugi. Kalau dia tahu sifat dasar dia kerugian, maka dia harus melepaskan dirinya dari kerugian tersebut. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di ayat selanjutnya bagaimana cara dia terlepas dari al-khusran, kerugian. Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka kiat pertama agar terlepas dari kerugian adalah iman. Dan seseorang tidak mungkin memiliki iman biduni al-ilm, tanpa ilmu. Karena ilmu asas iman. Maka dia beriman, baru habis itu berilmu. Iman menumbuhkan keyakinan, dan keyakinan membuahi keimanan. Maka kalimat iman di dalam ayat tersebut, di dalam ayat tersebut mencakup al-ilm, yaitu ilmu. Wa 'amilus shalihat, yang kedua dia beramal saleh, ya, mengamalkan ilmunya. Ya, dia harus mengamalkan ilmunya, karena ilmu tanpa amal maka ilmu tersebut kurang barokah. Sebagaimana dikatakan, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Semakin dia mengamalkan ilmunya, maka semakin ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mengambil petunjuk, mengambil hidayah, ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang dikatakan, man amila bima alim awrathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu, niscaya Allah akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Kata Ibn Mas'ud,
radhiyallahu taala an, ta'allam fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajar. Kalau kalian sudah mengetahui maka amalkanlah. Wa tawassaw bil haqqi, yang ketiga saling berwasiat di atas kebaikan, yakni berdakwah, menyebarkan ilmu. Ya, setelah seseorang berilmu, beramal, yang ketiga dia dakwakan, dia ajarkan ilmu ini. Ya, maka dia menggabungkan tiga hal, al-ilm, al-amal, ad-da'wah. Ya, dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watawassaw bis sabar, yang keempat saling berwasiat dengan kesabaran. Dia sabar di dalam menuntut ilmu syar'i, dia sabar di dalam beramal saleh, dan dia sabar di dalam berdakwah dan juga menyebarkan ilmu syar'i. Dan Nabi SAW ya memotivasi bagi orang yang berdakwah, kemudian orang lain mendapatkan petunjuk dari dakwah dan ilmu yang dia sebarkan, mendapat ganjaran yang besar. Sebagaimana perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Apabila Allah Ta'ala memberikan hidayah lewatmu satu orang lelaki, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Unta merah pada saat itu merupakan harta yang paling besar di kalangan orang Arab. Kalau di zaman sekarang mungkin emas. Ya, di kalangan orang Arab dahulu itu unta merah. Kalau seseorang mendapatkan hidayah ya lewat dakwah kita, lewat ilmu kita, itu lebih baik ya dibandingkan dia mendapatkan unta merah, harta yang paling disukai sama orang Arab pada saat itu. Ini menunjukkan fadl, keutamaan nashrul ilm, menyebarkan ilmu syar'i. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata seseorang harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh dalam 4 hal. Yang pertama, yujahid nafsahu ala talabil ilm. Dia bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, terus dia belajar menuntut ilmu dan menambah ilmunya setiap hari. Yang kedua, an yujahid nafsahu bil amalis salih. Ya, dia bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh. Apalagi sekarang kita mendekati bulan Ramadan. Ya, kita harus memiliki azimah, keinginan kuat dan niat yang baik untuk banyak beramal saleh selama di bulan Ramadan. Dan semoga selepas dari bulan Ramadan, amalan-amalan tersebut menjadi sebab penggugur dosa kita dan tajdid, memperbarui iman kita dan semangat kita di dalam beramal saleh. Kemudian yang ketiga, an yujahid nafsahu ala da'wah ilallah. Bersungguh-sungguh di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat bersungguh-sungguh dengan mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, an yujahid nafsahu ala sabar. Dia bersungguh-sungguh di dalam bersabar. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Sabar di dalam menerima semua keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dia sabar di dalam menuntut ilmu syar'i. Dia sabar di dalam beramal saleh. Dia sabar di dalam berdakwah ya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau berkata, man ahabba alla yanqati amalahu ba'dal maut falyanshur al-ilm. Barang siapa yang ingin atau barang siapa yang menghendaki amalannya tidak terputus setelah dia wafat, maka tebarkanlah ilmu. Ya, maka ilmu ini umur kedua manusia. Baik yang dia sebarluaskan atau kitab yang dia karang kemudian dia tinggalkan bagi umat, atau kajian-kajian yang disebarluaskan dan didengar kembali oleh kaum muslimin, maka itu umur kedua manusia. Manusia ini akan wafat. Cuman ada manusia wafat
terputus semua amalannya. Tidak ada yang dia bawa kecuali amalan yang pernah dia amalkan selama dia hidup. Namun di sisi lain ada manusia dia wafat tapi dia memiliki umur kedua. Dan itu yang disebutkan oleh Allah athar, bekas-bekas amalnya. Artinya dia wafat tapi seolah-olah masih hidup. Ya, dengan ilmu yang dia sebarluaskan, dengan kajiannya, dengan tulisannya, dengan catatannya dan seterusnya. Ya, maka benar perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah, barang siapa yang menghendaki amalannya tidak terputus setelah dia wafat, falyansyur al-ilm. Maka dia sebarkan ilmu syar'i ini. Karena ilmu ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan warisan seluruh para nabi. Nabi itu meninggal tidak meninggalkan dinar wala dirham, tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu. Maka kalau dia wafat, dia menyebarluaskan ilmu, dia menyebarluaskan warisannya para nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadaha akhadha bihadzin wafir. Ya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu syar'i. Ibnul Mubarak rahimahullah, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau berkata, la ara manzilatan afdal ba'da nubuwah min bathil ilm. Aku tidak melihat kedudukan yang lebih besar setelah kenabian, melainkan dari menyebarkan ilmu syar'i. Kedudukan manusia yang paling tinggi itu para nabi. Ya, manusia yang paling tinggi kedudukannya al-anbiya, para nabi. Karena para nabi ini mustafa. Innallaha astafa minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala memilih, mustafa itu pilihan. Allah memilih dari kalangan para malaikat dan manusia yang menjadi rasul, dipilih oleh Allah. Ya, makanya derajat tertinggi manusia itu nabi. Ya, baru habis itu yang selanjutnya orang-orang yang mengikuti atau melanjutkan estafetnya dakwanya para nabi. Makanya ini maksud dari perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, la ara manzilatan ba'da nubuwah afdal min bathil ilm. Aku tidak melihat kedudukan yang lebih utama setelah kenabian dibandingkan menyebarkan ilmu. Karena menyebarkan ilmu itu melanjutkan estafetnya dakwanya para nabi. Maka orang yang menyebarkan ilmu, dia mengambil atau melanjutkan tugasnya para nabi. Dengan itu dia mendapatkan kedudukan yang besar kalau dia ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu riwayat dhaif, cuman maknanya benar. Ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulamanya umatku itu seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, karena Bani Israel sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yashusuhul anbiya, tidak pernah terputus dari nabi. Ya, Bani Israel dia umat yang diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu keutamaannya tidak pernah terlepas generasi mereka dari nabi. Setiap ada nabi yang wafat diutus kembali nabi untuk mendidik mereka. Nah, cuman umat ini nabinya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjalankan estafetnya dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama. Maka ulama dari satu zaman ke zaman yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, ya, pada umat ini itu seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Dia mengembalikan umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini fadl nashril ilm, keutamaan menyebarkan ilmu syar'i. Oleh karena itu kita senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, kita semangat di dalam mengamalkan ilmu syar'i,
dan kita semangat di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan ini amalan yang agung. Amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, dengan ini Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dengan ini terangkat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini generasi utama menjadi lebih utama dibandingkan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan al-huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang hak. Maksud petunjuk adalah nafi', ilmu yang bermanfaat. Dinul haq maksudnya amalun saleh. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah dengan dua hal. Dia diutus dengan ilmu yang bermanfaat dan diutus dengan amalan saleh. Ya, dengan dua hal ini Allah Ta'ala menampakkan agamanya di atas agama-agama yang lain. Dengan menggabungkan antara ilmu, amal, dakwah, seseorang berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita senantiasa berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah yang dibaca di setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami petunjuk menuju kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dibenci, maghdub, atas yang dibenci atas mereka, waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Maghdub siapa? Maghdub dibenci, artinya siapa yang dibenci di ayat ini? Ya ala ra'sihim al-yahud. Tokohnya itu Yahudi atau yang menyerupai Yahudi. Dan sifatnya Yahudi ya'lam wa la ya'mal. Yahudi itu memiliki ilmu tapi enggan mengamalkan ilmu tersebut. Maka semua yang memiliki ilmu, nasallallahu al-afiyah, dan tidak mengamalkan ilmu tersebut, dia masuk di dalam ayat ini maghdub, dibenci. Ya, di sini juga pelajaran kalau ilmu agama bukan ilmu wawasan. Bukan ilmu untuk ajang berdebat. Bukan ilmu untuk membesarkan diri di hadapan orang lain. Bukan ilmu untuk merendahkan orang lain. Bukan ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan ulama. Ya, tapi ilmu itu khasyah, rasa takut kepada Allah. Ya, karena Yahudi dia memiliki ilmu. Bahkan Allah mensifati orang Yahudi dengan mengetahui Nabi Muhammad alaihissalam seperti dia mengetahui anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana dia mengetahui anak-anak mereka. Cuman dengan itu dia kufur dan membangkang kepada Nabi SAW. Maka dia maghdub, dibenci oleh Allah. Di sisi lain, dhalin. Siapa dhalin? Orang yang sesat. Kenapa dia sesat? Ya amal bila ilm. Dia beramal tanpa ilmu. Wa ala ra'sihim, tokohnya Nasara. Orang Nasara, dia mengamalkan tanpa ilmu. Maka dia tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan semua orang yang beramal tanpa ilmu, dia mengikuti petunjuknya Nasara. Maka dia dhalin, tersesat. Maka antum lihat, maghdub ya'lam wa la ya'mal. Dia berilmu tapi enggan untuk mengamalkan ilmunya. Bahkan kadangkala menyelisihi dari hak yang telah dia ketahui. Dhalin, beramal tanpa ilmu. Maka dari sini kita mengetahui siratal mustaqim itu siapa? Orang yang berilmu dan beramal. Maka apabila kita berdoa dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian Allah memberikan taufik kepada kita dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui dan konsisten di atas jalan tersebut. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dikasih hidayah di atas siratal mustaqim. Ya,
Karena kita menyelisihi jalannya orang Yahudi dan yang menyerupai mereka berilmu tapi enggan untuk mengamalkan, dan kita menyelisihi orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Ya, kita berusaha untuk berilmu, beramal terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun bin nasara wa man fasada min ubadina fa fihi syabhun man fasada min ulama'ina fa fihi syabhun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabhun bin nasara. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, maka ada penyerupaan dengan Yahudi. Karena orang Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Maka apabila ulama-ulama itu rusak, maka menyerupai orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan barang siapa yang rusak dari kalangan orang-orang yang beribadah kepada kita, maka ada penyerupaan dengan Nasara. Ya, maka jadilah orang alim. Ya, sebagaimana perkataan salah seorang salaf, in istata'ta fakun aliman, fa illam tastati' fakun muta'alliman, fa illam tastati' fa ahibbahum, fa illam tastati' fala tubghiduhum. Kalau kamu bisa, jadilah kamu seorang alim. Kalau kamu tidak bisa, maka jadilah muta'allim, orang yang belajar. Kalau kamu tidak bisa, maka cintailah orang yang berilmu dan menuntut ilmu syar'i. Kalau kamu tidak bisa, maka janganlah kamu membenci mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala an, ughdu 'aliman aw muta'alliman wa la taghdu baina dzalik fatahlak. Keluarlah engkau dari rumahmu dalam keadaan alim, orang yang ingin mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu syar'i. Dan janganlah kamu menjadi selain dari dua orang tersebut, fatahlak, maka kamu akan binasa. Dan orang alim, sebagaimana yang dikatakan, la takunu aliman hatta takunu bima alimta amilan. Engkau tidak mungkin menjadi orang alim sampai engkau mengamalkan apa yang engkau ketahui dari ilmu tersebut. Maka orang dikatakan alim, berilmu, apabila dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Dan coba kalau kita lihat, subhanallah, orang-orang di sekeliling kita yang hidup di atas kebodohan. Dia tidak tahu tata cara sholat, dia tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Pengen masuk bulan Ramadan, dia tidak tergugah untuk mempelajari fikih seputar bulan Ramadan. Dia habiskan malamnya dengan begadang, dia habiskan siangnya untuk mencari dunia, dia habiskan waktu kosongnya untuk berbuat sia-sia. Sedangkan di sisi lain kita lihat ada hamba-hamba Allah dikasih hidayah oleh Allah. Dia bangun di malam hari untuk sholat. Dia di siang hari berbuat perbuatan yang bermanfaat. Kalau ada waktu kosong, dia menuntut ilmu syar'i. Dia selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dia selalu menjaga zikir secara rutin. Dia membaca Al-Quranul Karim. Maka ini semua hidayah dari Allah. Kalau dia melihat orang-orang di sekitar dia jauh dari mengambil petunjuk Allah Azza wa Jal. Sebagian orang, nasallallahu al-afiyah, dia hidup alal jahl, di atas kebodohan. Sampai tidak tahu kalau misalnya ada hal yang wajib dia ketahui. Dia tidak tahu pembatal-pembatal sholat. Dia tidak tahu pembatal-pembatal wudu. Dia banyak dibodohi oleh orang-orang. Dan yang lebih besar, saking bodohnya dia diseru oleh orang-orang yang tidak berilmu untuk berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyangka orang-orang yang berilmu, seorang yang berilmu, tapi pada hakikatnya mereka dukun yang berkedok orang-orang saleh. Ya karena mereka bodoh, jadi mereka nggak dapat petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya sedangkan kita dikasih oleh Allah taufik menuntut ilmu, ini sebab terbesar kita bisa meraih hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan karena kepintaran kita. Orang yang pintar sesat banyak.
Orang yang pintar tidak ingin menuntut ilmu banyak, tapi ini mutlak hidayah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ya, fadlan minallahi wa ni'mah. Keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mendapatkan hidayah. Dan kita tidak bisa puasa dan tidak bisa salat. Tapi kita bisa puasa, kita bisa salat, bisa beramal saleh, semua mutlak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sebagai muqaddimah, pembukaan tentang keutamaan menuntut ilmu, beramal saleh, dan juga menyebarkan ilmu syar'i. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita semua dijadikan oleh Allah hudatan muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengkaruniai kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita menjadi orang-orang mafatih lil khair maghaliq lisyarr, orang-orang yang menjadi pintu kunci kebaikan, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima seluruh amal saleh kita dan menjadikan sebab untuk masuk ke surga Allah, mendapatkan rahmatnya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, istri yang salehah, dan anak keturunan yang saleh yang senantiasa mendoakan kita, baik kita hidup maupun telah wafat. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita ya ikhwah pada sore hari ini dan juga ba'dal maghrib yaitu tentang tafsir ayat siyam. Tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Ya. Karena pembahasan puasa itu bisa dibahas dari beberapa sumber dan juga ya beberapa macam. Bisa kita membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, atau kita membahas ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum puasa, baik di kitab Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, atau kita juga bisa membahas puasa dari kitab-kitab fikih seperti kitab Manhajus Salikin atau yang lainnya, ya. Nah, ini pembahasan sangat luas. Cuman kita akan membahasnya dari Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an sumber ilmu. Sumber ilmu itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'an Allah mengangkat hambanya dan juga merendahkan hambanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin, atau kama qala. Allah Ta'ala mengangkat satu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan yang lain. Dan semua ilmu terkumpul di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, man arada al-ilm falyuthawwir al-Qur'an fa innahu fihi ilmul awwalina wal akhirin. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka dia pelajarilah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini terdapat ilmu orang-orang pertama dan ilmu orang-orang terakhir. Semua ilmu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Masruq rahimahullah juga berkata, ma yus'al ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmuhu fil Qur'an illa anna ilmana yaqsuru anhu. Tidaklah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu melainkan semua ilmunya ada di Al-Qur'an. Cuman kenapa kita nggak bisa? Karena kita terbatas di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna minal Qur'an tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Qur'an ini penjelasan atas segala sesuatu. Makanya segala sesuatu ada penjelasannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, semua ilmu, semua penjelasan ada pembahasannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan semakin seseorang tadabbur,
Semakin seseorang mempelajari, memperdalam, memahami Al-Quran, maka semakin luas ilmunya. Ya, di sini ada perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat bagus tentang Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam muqaddimah tafsir, risalah beliau muqaddimah tafsir, beliau mengatakan tentang kedudukan dan keutamaan Al-Quranul Karim. Kata beliau, Al-Quran huwa hablullahil matin wadh-dhikrul hakim was-siratul mustaqim alladhi la tazigh bihil ahwa wa la taltabis bihil alsun wa la yakhlaq ala kathrati tardid wa la tanqadi ajaibuhu. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang Al-Quran, Al-Quran huwa hablullahil matin. Dia tali Allah yang sangat kuat. Ya, tali Allah yang sangat kuat. Maka seseorang tidak mungkin memiliki hubungan yang dekat dengan Allah kalau seandainya dia jauh dari kitabullah azza wa jalla. Semakin dia dekat dengan kitabullah, maka semakin dia dekat kepada Allah. Ya, semakin jauh dari Al-Quran, maka semakin jauh dari Allah azza wa jalla. Karena Al-Quran firman-Nya. Ya, maka Ibnu Taimiyah hablullahil matin, tali Allah yang sangat kuat. Wa dzikrul hakim, ya, dan zikir yang penuh hikmah Al-Quran itu. Wassiratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Ya, Al-Quran. Alladzi la tazigh bihil ahwa, yang tidak akan tersesat dengan hawa nafsu. Wala taltabis bihil alsun, dan tidak tercampur dengan lisan-lisan manusia. Karena Al-Quran mu'jizat. Ya, perkataan Allah yang tidak bisa tercampur dengan perkataan makhluknya. Wala yakhlaq ala kathrati tardid, dan tidak mungkin bosan apabila diulang-ulang. Maka nggak ada orang mengatakan ana bosan baca Al-Quran. Mesti semakin dia sering baca, semakin memiliki kerinduan terhadap kitabullah azza wa jalla. Apabila dia sudah hatam, dia balik lagi. Dia sudah hatam, dia balik lagi. Dan terus seperti itu. Maka sifatnya Al-Quran tidak pernah bosan untuk dibaca. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak terputus keajaibannya. Jadi kalau antum mempelajari Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, antum catat semua fawaid yang ada dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian antum ulang lagi, mesti antum mendapatkan hal yang baru di Al-Quran. Maka tidak mungkin terputus keajaibannya. Semakin seseorang mempelajari Al-Quran, maka semakin banyak keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Ya, makanya para ulama dia mengambil dari Al-Quran beberapa tema. Seperti Ibnu Al-Qayyim, dia memiliki risalah Amthalul Quran, permisalan-permisalan di Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak memisalkan kehidupan dunia, memisalkan orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada juga risalah Aqsamul Quran, sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Apa yang diinginkan oleh Allah dari setiap sumpahnya. Ada yang mempelajari, ada yang mengarang kitab tafsir Al-Quran dari ma'thur, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada Al-Quran dengan hadis. Ada yang mengarang Al-Quran dari sisi bahasa dan sastranya. Dia terus mempelajari sastra yang ada di dalam Al-Quran. Maka la tanqati ajaibuhu, tidak akan terputus keajaibannya. Ya, tidak akan terputus. Kemudian kata beliau, wala yashba' minhul ulama, dan ulama tidak mungkin kenyang, berhenti di dalam mempelajari Al-Quran. Terus dia pelajari. Ya, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan kesibukannya mengarang kitab, membantah, belajar dan yang lainnya, di akhir hayatnya dia banyak baca Al-Quran dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Padahal dia setiap hari hidup dengan ilmu. Cuma di akhir hayat dia lebih fokus kepada Al-Quran. Maka dia mengatakan sebelum wafatnya, ya laitani utitul Quran kullahu.
Kata dia, seandainya aku habiskan semua usiaku dengan Al-Quran, itu jauh lebih baik. Ya, padahal dia habis dengan ilmu, tapi menunjukkan ketika seseorang mengkaji Al-Quran, dia akan mendapati banyak keajaiban dan banyak kebaikan. Man qala bihi sadaq. Barang siapa yang berkata dengan Al-Quran, maka akan benar. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan ganjaran. Wa man hakama bihi adal. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Al-Quran, maka dia akan berbuat adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang menyuruh kepada Al-Quran, maka akan dikasih petunjuk menuju jalan yang lurus. Wa man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena kesombongan, maka akan dibinasakan oleh Allah. Wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang mencari petunjuk selain dari petunjuk Al-Quran, niscaya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang besar dari Kitabullahi Azza wa Jal. Nah, dibaca coba ayatnya. Al-Baqarah 183 dan hingga 188. Terjemahannya aja nggak apa-apa, Al-Quran. Ini nih, Pak. Kasih. Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, antum perhatikan ayat yang pertama yang berkaitan dengan puasa, itu ayat dalam surat ayat ke-183 dalam surat Al-Baqarah juz kedua. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini ada beberapa poin yang ingin kita jelaskan. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kewajiban berpuasa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa dalil wajibnya puasa dari Al-Quran? Yaitu ayat ini. Karena kalimat kutiba itu menunjukkan tentang kewajiban. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian puasa ini definisinya, yang kedua definisi puasa itu al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams biniyati ta'abbud. Puasa itu imsak, menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa semenjak keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ta'abbud, beribadah. Itu puasa. Menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa. Kemarin kita bahas pembatal puasa ada berapa? Poho. Ada berapa pembatal puasa? Ya, kemarin yang kita bahas ada berapa? Ada 6. Jadi menahan diri dari semua pembatal puasa. Jima, berhubungan intim,
makan minum atau yang menyerupai makan minum dan seterusnya. Jadi harus ditahan. Dimulai dari tulu'ul fajar, keluarnya fajar, dan keluarnya fajar shadiq itu dengan azan, tandanya dengan azan subuh. Jadi kalau azan subuh itu tidak ada lagi melanjutkan sahur, kecuali makanan yang ada di mulut. Ya, kalau makanan yang ada di piring dilanjut apa berhenti? Berhenti ya. Dia lagi makan nasi pakai ayam, azan, nanggung. Ya dilanjutkan apa berhenti kalau udah azan subuh? Kalau udah azan subuh yang di piring dilanjutkan apa berhenti? Berhenti, kecuali yang ada di dalam mulut. Dan kecuali air yang ada di tangan boleh dihabiskan oleh dia. Cuman makanan yang belum dia makan nggak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan dengan dikumandangkannya azan subuh. Dimulai dari tulu'ul fajar ila ghurubis syams, dan waktu terakhirnya terbenamnya matahari. Dan terbenamnya matahari dengan dikumandangkannya azan maghrib, ya, dikumandangkannya azan maghrib. Azan subuh dan azan maghrib itu sudah mewakilkan tulu'ul fajar dan ghurubus syams. Karena pemerintah itu menentukan waktu subuh dan waktu maghrib dengan melihat tandanya, sedangkan kita tidak memiliki ilmu tersebut. Maka tanda tersebut apabila ditentukan oleh ahlinya maka sudah mewakili akan masuknya waktu fajar dan masuknya terbenamnya matahari. Biniyatit ta'abbud, dengan niat ibadah. Nah, di sini niat ibadah membedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Apa bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah? Salah satunya niat. Karena puasa wajib itu wajib tabyid an-niyah, wajib niat dari malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak wajib tabyid niyah, meniatkan dari malam hari. Artinya kalau misalnya antum puasa Senin Kamis belum sahur dan antum belum makan, ketika pengen sarapan tanya ke istri antum, ini hari apa? Hari Senin. Oh, tandanya anak mau puasa. Boleh. Walaupun malamnya tidak niat puasa. Tapi kalau puasa wajib harus ada tabyid an-niyah, harus ada niat di malam hari. Ya. Kalau misalnya dia hari Senin ingin puasa qadha, tapi malamnya tidak niat untuk puasa qadha, maka tidak boleh dia puasa qadha. Karena dia di malam harinya tidak niat untuk puasa. Ya, itu yang membedakan puasa wajib dengan puasa sunnah. Maka di sini ada tambahan definisi puasa dengan biniyati ta'abbud, niat ibadah, karena puasa itu harus ada niat di malam hari. Dan niatnya di malam hari dengan kita ingin melaksanakan puasa besok, kita pengen sahur, pengen bangun untuk sahur, besok untuk puasa, itu sudah termasuk dari niat. Ya, maka Nabi SAW pernah suatu hari dia tidak menemukan makanan, dia tanya kepada istrinya apakah ada makanan, maka kata istrinya tidak ada. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, idzan ana asum, kalau begitu aku puasa. Itu maksudnya puasa apa? Puasa sunnah, karena tidak ada tabyid an-niyah, meniatkan di malam hari. Sedangkan puasa wajib diniatkan di malam hari. Sekarang puasa wajib apa aja? Puasa yang hukumnya wajib, puasa apa aja? Pertama, puasa Ramadan, itu hukumnya wajib. Yang kedua, puasa apa? Iya, puasa nazar. Kalau puasa nazar hukumnya wajib. Kemudian ayat ini yang ketiga, kewajiban puasa untuk, artinya siapa saja yang diwajibkan puasa.
orang-orang yang diwajibkan puasa. Dan ini kemarin kita bahas, kita ulangi lagi. Orang-orang yang diwajibkan puasa, yang pertama seorang muslim. Orang kafir tidak wajib puasa. Dan kalaupun dia puasa tidak diterima oleh Allah sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, anak yang sudah balik. Yang sudah balik tandanya apa? Yang pertama usianya sudah 15 tahun. Atau yang kedua, tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. A'azzakumullah. Ya, yang ketiga, dia sudah mengeluarkan air mani, baik dengan mimpi atau yang selainnya. Yang keempat, kalau dia anak perempuan maka keluarnya darah haid. Maka tanda itu kalau ada di anak itu sudah baligh dan wajib untuk mengerjakan puasa. Yang ketiga, berakal. Orang yang berakal sehat. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, rufi'al qalam an thalatha. Diangkat pena atas 3 orang, artinya tidak dicatat amalannya. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia bermimpi atau balik. Yang ketiga, anil majnun hatta yaqil, orang gila sampai berakal. Maka di sini kalau ada orang akalnya sudah hilang, dia tidak wajib puasa. Sekarang kalau ada orang, nasallallahu alafiyah, saudaranya gila. Orang gila ini wajib puasa apa tidak? Wajib sholat apa tidak? Maka dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Dengan itu juga tidak ada fidyah. Kenapa? Karena dia terangkat hukum itu. Dia dihukumi seperti orang yang tidak punya akal sama sekali. Bisa difahami ya? Fidyah itu bagi yang wajib puasa tapi tidak mampu melaksanakan puasa li'udhrin, karena uzur. Seperti orang yang sudah tua atau terkena penyakit, dia wajib puasa, tapi dia tidak bisa menjalankan puasa karena uzur, baru dia membayar fidyah. Cuman kalau orang gila atau pikun, ya, makanya diantara penyakit yang kita berlindung kepada Allah itu penyakit apa? Haram. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ketuaan. Ya, ada pikun, hilang memorinya. Maka orang pikun ini dia seperti mayat yang berjalan. Nggak kenal si fulan, nggak kenal si alan. Sampai kadangkala dia buang air besar, buang air kecil bukan pada tempatnya. Ya, makanya di sini juga harus minta perlindungan dari penyakit pikun. Ya, kadangkala orang lebih baik meninggal dibandingkan dia hidup tapi pikun. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini orang dinamakan orang yang tidak berakal. Ya, kemudian diwajibkan puasa bagi wanita yang sudah haid dan nifas. Kemudian ayat tadi yang keempat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Ta'ala menyuruh perintah puasa dengan seruan orang-orang yang beriman. Menunjukkan kalau puasa itu harus dengan keimanan. Karena Allah menyuruhnya dengan seruan iman. Allah tidak berkata, ya ayyuhan nas kutiba alaikumusshiyam, wahai manusia, saya wajibkan atas kalian puasa. Tapi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Maka ini anjuran seseorang berpuasa dengan penuh keimanan, karena Allah menyuruh puasa dengan seruan iman. Ya, maka kualitas puasa seseorang dengan kadar keimanannya dan keikhlasannya dan ittiba'nya. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu, muttafaqun alaih. Kemudian juga ayat yang tadi yang dibacakan, ayat 183 surat Al-Baqarah,
menunjukkan kalau puasa ini ibadah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi bukan ibadah yang hanya dikhususkan buat umat ini. Tapi kata Allah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi menunjukkan kalau ibadah puasa, ibadah yang diwariskan dari satu zaman ke zaman yang lain, dari satu kaum ke kaum yang lain. Namun disempurnakan di syariat ini. Ini menunjukkan tentang kalau puasa ibadah yang besar. Karena ibadah itu tidak diwajibkan hanya untuk kita, tapi Allah juga mewajibkan orang-orang sebelum kita. Alhamdulillah. Ya, orang-orang sebelum kita. Ya, disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih tentang keutamaan puasa. Disebutkan di dalam hadis, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya, kata Allah dalam hadis qudsi. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan ganjaran. Ya, makanya ganjaran orang yang berpuasa itu tiada batas. Ya, pelipatan gandanya gak ada batas, tidak terbatas. Karena dia amalan yang dibutuhkan kesabaran. Sabar di dalam menahan lapar dan haus, sabar di dalam menjauhkan yang haram. Maka sebagaimana kesabaran tiada batas, begitu juga pahala puasa tiada batas. Ya, maka kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa ini milikku wa ana ajzi'u bih, dan aku yang akan membalasnya. Dan puasa ini tidak ada yang tahu dia puasa kecuali siapa? Dia dengan Allah. Bisa aja dia makan di kamar mandi, betul nggak? Atau dia masuk ke warung yang ditutupin terpal, makan siang dia. Nanti balik lagi ke kantor seolah-olah dia puasa. Ya, maka nggak ada yang tahu dia puasa melainkan dia dan Rabbnya. Maka fa innahu li, kata Allah, puasa ini milikku, aku yang akan memberikan ganjarannya. Kemudian wasiyam junnah, puasa ini tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarsak wa fala yarfas wa la yazkhab wa la yajhal. Maka di hari puasa salah seorang di antara kalian jangan berkata kasar, jangan berbuat zalim, jangan berbuat sia-sia. Fa in syatamahu ahad aw qatalah, kalau ada orang yang ingin mengganggu dia, maka katakanlah inni shaim, aku sedang puasa, inni shaim. Agar orang tahu kalau dia sedang puasa. Dia tidak ingin membalas keburukannya karena sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. La khalufu famis shaim atyab indallah yaumal qiyamati min rihil misk. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan baunya kasturi. Ya, bau mulut yang keluar dari orang puasa itu tidak bisa hilang walaupun dengan sikat gigi. Karena bau itu keluar dari perut. Perut itu apabila kosong dia mengeluarkan bau. Bau ini pastinya tidak sedap. Cuman dia menjadi mulia di sisi Allah karena bau itu didasari ibadah. Semua yang didasari ibadah menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat orang yang puasa mengeluarkan bau tapi menjadi wangi kasturi di hadapan Allah. Sebagaimana orang yang jihad, dia berdarah-darah, kemudian nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat darahnya tetap ada, tapi wanginya wangi kasturi. Maka semua amalan dan semua hal yang dilakukan karena Allah akan menjadi baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Bau mulut yang keluar karena ibadah menjadi baik di sisi Allah. Darah orang yang jihad, ya, yang najis itu menjadi baik di sisi Allah Azza wa Jalla.
Walisaim farhatan yafrahuhuma, dan orang yang puasa memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia buka puasa maka dia senang ketika berbuka. Ya subhanallah, orang senang kalau berbuka, berhasil hari itu menahan lapar dan haus. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, kalau dia berjumpa dengan Rabbnya maka dia akan senang dengan amalan puasanya. Ya, ini menunjukkan amalan puasa amalan yang agung. Dan puasa ini termasuk yang dapat memberikan syafaat. Di dalam hadis lain disebutkan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu, namanya pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Semua orang yang puasa nanti masuk dari pintu ar-rayyan. La yadkhul minhu ahad ghairahum. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang puasa. Maka dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka berdiri, tidak ada yang masuk ke pintu tersebut kecuali mereka. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk semuanya ke pintu surga lewat pintu rayyan, maka ditutup pintu tersebut. Muttafaqun alaih. Dan puasa ini jadi syafaat. Ya, kata Nabi SAW, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abd. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat bagi seorang hamba. Puasa itu akan berkata, ay Rabb, inni mana'tuhu at-ta'am wa syahwat bin nahar fasyafi'ni bih. Wahai Rabbku, kata puasa, aku menghalangi dia dari makan dan syahwat di siang hari, maka jadikanlah aku syafaat untuknya. Dan Al-Quran berkata, ay Rabbi mana'tuhu an-naum bil-lail. Aku menghalangi dia dari tidur di malam hari untuk baca Al-Quran. Fasyafi'ni fih, maka jadikanlah aku syafaat. Fayashfa'an, maka puasa dan Al-Quran dua-duanya menjadi syafaat. Dan subhanallah, di bulan Ramadan orang tidak lepas dari dua. Yang pertama puasa, yang kedua baca Al-Quran. Ya, maka kalau diamalkan dengan baik, semoga puasa dan Al-Quran ini bisa menjadi syafaat. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, itu memiliki dua faedah. La'allakum tattaqun. Yang pertama, menunjukkan kalau inti dari puasa di bulan Ramadan adalah menjadikan orang itu bertakwa. Itu inti dari puasa. Menjadikan orang itu bertakwa. Karena Allah berfirman la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi untuk benar-benar bertakwa. Kemudian yang kedua, ya, anjuran untuk menjadikan puasa itu tarbiyah, pendidikan bagi kerohanian seseorang. Ya, karena Allah berfirman la'allakum tattaqun, menunjukkan kalau puasa itu dan bulan Ramadan, puasa 1 bulan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi dia seperti sekolah yang seorang masuk di bulan Ramadan dan lulus, dia mendapatkan predikat takwa. Maka dia mendidik kerohaniannya, mendidik anggota badannya dan seluruhnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, dari sini kalau seseorang berpuasa namun tidak meninggalkan dosa dan maksiat, maka tidak ada manfaat dari puasanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada' qawla zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, amalan dusta dan kebodohan, maka Allah tidak butuh ketika dia menahan lapar dan haus. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, bagian dari puasanya hanya menahan lapar dan haus. Makanya ini anjuran untuk benar-benar menjaga ketakwaan pada bulan Ramadan. Maka orang dia jaga ketakwaan, dia buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat,
dia niatkan dan punya keinginan kuat untuk mengamalkan amalan-amalan yang banyak ya pada bulan Ramadan dan ketika dia puasa. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup ya, ayat ini juga menganjurkan agar menjaga adab-adab puasa. Puasa itu ada adab-adabnya. Ya bisa antum catat adab-adab puasa. Di antara adab puasa yang pertama sahur. Ya seseorang sahur. Waktu sahur itu kapan? Di antara sunnah itu ta'khir as-sahur dan ta'jil al-fitr. Mengakhirkan sahur dan mendahulukan atau menyegerakan ta'jil, ya menyegerakan buka. Jadi sahur itu di akhir waktu. Ya Nabi SAW sahurnya itu sekitar membaca berapa ayat? 50 ayat. 50 ayat kurang lebih berapa lama? Ya 15 menit mungkin ya. Jadi 15 menit sebelum azan subuh itu sahur. Jadi sahur itu bukan jam 3 malam. Sebagian orang sahurnya jam 12 malam. Itu bukan sahur, makan malam. Sahur itu 15 menit sebelum subuh. Ya, jadi dia 15 menit sebelum subuh dia sahur. Dan itu yang sesuai dengan sunnah. Dan sahur ini sunnah dan ada keberkahan. Ya, kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian semua karena di dalam sahur ada keberkahan. Kemudian di antara adab puasa menjauhkan perkara yang sia-sia. Menjauhkan perkara yang sia-sia ya, jangan dia lihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kebiasaan orang sini kalau sore itu ngabuburit. Ya, jalan-jalan ke sana kemari. Jangan. Itu buang-buang waktu. Ya kecuali kalau memang dia cari takjil. Ya. Dan juga jangan sampai dia tidak membaca Al-Qur'an atau mungkin main game online, nonton film, itu dia jauhkan semuanya. Ya dia baca Al-Qur'an di toko. Kalau misalnya memang biasanya dia nggak pegang Al-Qur'an, dia pegang Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Dia nanti di masjid bisa lebih datang lebih awal, dia baca Al-Qur'an. Atau mungkin pulang selesai sholat jangan segera pulang, dia baca Al-Qur'an. Ya, dan juga dia manfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Jangan dia habiskan semuanya hanya untuk makan. Ya sebagian orang habis isya dia balas dendam, makan sebanyak-banyaknya. Habis itu rebahan. Ya makanya kalau sholat tarawehnya agak panjang marah-marah dia. Kenapa? Karena perutnya udah kenyang. Ya jadi akhirnya yang disalahkan imamnya. Ya. Nah ini jangan dihabiskan semua waktunya buat itu. Dia makan sekedarnya. Ya. Kemudian dia baca Al-Qur'an, dia datang lebih awal sebelum isya, dia sholat 2 rakaat, nanti dia baca Al-Qur'an. Dia selesai dari salatul tarawih, dia kalau misalnya tidak ada kegiatan dia segera tidur, bangun sebelum subuh, dia baca Al-Qur'an kembali. Masya Allah barokah. Waktunya habis dengan berdoa, berzikir Al-Qur'an, sholat dan yang lainnya. Ya, bisa difahami ya. Jadi jangan dibuat sia-sia waktu itu, karena bulan ini bulan yang diistimewakan oleh Allah. Kemudian di antara adab berpuasa dermawan. Kedermawanan, sifat dermawan. Karena Nabi SAW lebih dermawan di bulan Ramadan. Saya baca hadisnya muttafaqun alaih. Karena Nabi SAW ajwadun nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwad bil khair min ar-rihil mursalah.
Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika beliau berjumpa dengan Jibril. Ketika beliau berjumpa dengan Jibril menjadi lebih dermawan ya dibandingkan angin yang berhembus. Ya gimana tuh lebih dermawan dengan angin yang berhembus. Kemudian juga kita ada yang dikasih oleh Allah keluasan rizki, ada yang dikasih terbatas rizkinya. Cuman bukan berarti dia tidak bisa berbuat dermawan. Makanya dia punya target. Kalau misalnya memang dia dikasih rizki banyak, dia targetkan anak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan akan memberikan iftar kepada orang-orang. Ya, sehari 50 orang dia bagikan iftar. Kalau misalnya memang dia dikasih harta yang terbatas, jangan banyak-banyak. Dia cuma bisa 2 nggak jadi masalah. Atau 5, dia beli 5 bungkus nasi, dia kasih ke orang. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Atau dia beli korma 1 dus yang 5 kilo, dia kasih plastik 3 biji dia bagikan ke orang-orang. Ya, banyak kebaikan. Atau dia kasih air, dia taruh di masjid biar orang bisa pada minum. Ya, maka dia punya target, dia targetkan apa yang dia ingin lakukan di bulan Ramadan. Dari kedermawanan. Dia cari saudara-saudara, sanak famili yang emang sekiranya kurang, dia kasih beras, dia kasih makanan pokok. Ya kemudian tetangga-tetangganya ya dia kasih korma atau misalnya makanan buka puasa. Ya kemudian dia titip misalnya buka puasa kepada orang 5 bungkus, 10 bungkus dan seterusnya. Sesuai kemudahan yang Allah berikan kepada dirinya. Artinya dia punya saham kedermawanan di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai dia tidak bersedekah sama sekali. Dan sedekah ini tidak mesti banyak. Sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Daripada dia makan sendiri, ya dia makan sendiri kuat berapa piring? Paling cuma 2 piring dia kuat. Sisanya dia bagikan ke orang lain. Ya. Kemudian di antara adab puasa menyegerakan berbuka. Ya, kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Manusia selalu berada di atas kebaikan apabila menyegerakan berbuka. Kemudian juga di antara adab berpuasa berbuka dengan yang mudah dan sederhana. Berbuka dengan yang mudah dan sederhana. Ya ini juga pelajaran ya seseorang jangan berlebihan di dalam berbuka hingga makanan banyak yang mubazir kebuang ya atau mungkin tidak habis ya dan seterusnya atau dia terlalu kenyang ya karena kenyang ini membuat malas ya dan seterusnya. Maka di sini kata Nabi SAW di antara kebiasaan buka puasa Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, karena Rasul SAW kata Anas bin Malik yuftir ala rutobat qabla an yusalli. Nabi SAW buka puasa pertama kali dengan rutob. Rutob itu korma setengah matang. Beberapa rutob sebelum sholat. Fa illam takun rutobat fa'alat tamarat. Kalau tidak ada rutob baru dia makan tamar. Fa illam takun tamarat, kalau tidak ada tamar, hasawat minal ma, maka beliau meneguhkan beberapa air. Ya. Kita subhanallah dikasih banyak sama Allah. Pastel, bala-bala, pisang goreng, buahnya juga bukan buah semangka, melon, ini nanti ba'da maghrib, nasi, mie, semuanya ada. Ya maksud boleh, nggak jadi masalah, cuman jangan terlalu berlebihan. Ya. Kemudian di antara adab berpuasa yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak doa karena orang yang puasa itu ada waktu mustajab. Di antara waktu mustajab yaitu sebelum berbuka puasa, maka berdoa, banyak berdoa sebelum berbuka puasa. Ya, kemudian di antara juga doa yang dibaca yaitu doa sebelum berbuka puasa. Dia membaca zahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah.
Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ba'da maghrib biiznillah taala. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.